kita masuk ke dalam acara kita yang inti, waktu dan tempat saya berikan kepada Ketua Panitia untuk menyampaikan laporan panitia bagi kita semua pada malam hari ini. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, shalom. Saya ucapkan bagi kita pada malam hari ini. Yang terhormat Bapak Camat Rote Selatan, yang terhormat Bapak Kepala Desa Daleholo, yang kami hormati para senior Reskal, yang kami hormati Bapak Ibu para undangan, yang kami banggakan teman-teman panitia, singkatnya hadirin yang kami hormati dan kami kasihi. Izinkanlah saya melaporkan laporan panitia Valentine Day Pemuda Reskal tahun 2022. Yang pertama, pendahuluan puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan kasih karunia-Nya kami melaksanakan Valentine Day Pemuda Reskal tahun 2022 yang dilaksanakan pada hari ini 17 Februari tahun 2022. Kegiatan ini dilakukan guna untuk mempererat tali persaudaraan antara pemuda Reskal sekaligus menjaga tradisi yang sudah ditinggalkan oleh para senior kami Reskal. Kami selaku panitia berharap lewat kegiatan pemuda ini atau acara Valentine Day pada malam hari ini, para pemuda-pemudi Reskal selalu menjaga setiap tradisi dan asas kekeluargaan yang ada di dalam pemuda Reskal. Yang berikut laporan pertanggungjawaban panitia kami sampaikan dengan maksud memberikan kejelasan atas jalannya kegiatan Valentine Day Pemuda Reskal, dan kami menyadari dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban ini masih banyak kekurangan. Untuk itu dengan rendah hati kami mohon untuk sebesar-besarnya dimaafkan. Yang kedua, penanggung jawab kegiatan yang di kami semua pemuda-pemudi Reskal. Yang ketiga, tujuan kegiatan dilaksanakannya acara Valentine Day untuk menjaga asas kekeluargaan di antara seluruh pemuda Reskal. Bentuk kegiatan Valentine Day Pemuda Reskal. Yang kelima, waktu dan tempat rumah Bapak Yandus Tui atau biasa disebut Kakenjo. Hari tanggal Kamis 17 Februari tahun 2022. Yang keenam, estimasi biaya yang kami dapatkan berjumlah Rp1.500.000 dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, usaha dari kami pemuda-pemudi Reskal. Yang kedua, sumbangan dari pemuda-pemudi Reskal. Yang ketiga, sumbangan dari para senior dan juga sumbangan dari sukarelawan dari Bapak Ibu. Yang ketujuh, penutup. Demikian laporan panitia ini kami ucapkan limpah terima kasih. Sekian. Sebelum kita masuk dalam ibadah kita, waktu dan kesempatan saya berikan kepada Bapak Camat Rote Selatan yang mewakili dari pihak pemerintahan untuk memberikan kesan dan pesan bagi kami pemuda-pemudi Reskal pada malam hari ini. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan sepatah dua kata sehubungan dengan Reskal Valentine Day. Baik, shalom. Selamat malam, salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Daleholo, Bapak Ketua Pemuda atau yang
memimpin organisasi Reskal. Yang saya hormati bersama dengan semua pemuda yang terlibat dalam organisasi yang kecil ini, Bapak Ibu yang berkesempatan hadir bersama pada malam hari ini. Ya, jadi visi dari organisasi Reskal ini jelas yang sudah disampaikan lewat laporan panitia, bahwa tujuan dilakukannya kegiatan ini untuk mempererat tali kasih di antara anggota pemuda yang tergabung dalam Reskal. Ya, Reskal, nama Reskal ini kalau saya tidak lupa dia muncul kurang lebih tahun 2005 kalau tidak salah. Ya, itu gara-gara kita ada di lapangan hijau. Itu satu turnamen yang masih teringat sampai hari ini, itu Mayoin Cup. Dan Reskal ini termasuk salah satu klub yang waktu itu disegani. Dalam berjalannya waktu, ternyata Reskal ini tidak hanya fokus di dunia olahraga, tapi kalau malam hari ini kita ada di sini untuk beribadah bersama atau mengucap syukur bersama, maka ini bagi kami satu nilai positif yang perlu kita tingkatkan dan patut dicontohi oleh organisasi pemuda yang ada di Rote Selatan. Ya, ada satu kata bijak bilang, di dalam tubuh yang sehat terkandung jiwa yang sehat pula. Dan untuk itu Bapak Mama yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, terlebih adik-adik yang kini merupakan junior-junior yang mengikuti jejak daripada senior yang sebagian mungkin sudah rambut putih seperti saya ini, bahkan rambut sudah hilang tapi semangatnya masih ada. Ya, untuk itu dari kami pemerintah, ini satu dukungan yang luar biasa bagi pemerintah di dalam berusaha untuk menyatakan kepada dunia bahwa kita di Rote Selatan ini, kita adalah orang-orang yang suka damai. Ya, sehingga walaupun terjadi pertengkaran di sana sini, tapi tidak memuncak sampai timbul hal-hal yang di luar dugaan kita. Dan itu bisa terjadi kalau kita mulai belajar berusaha dari waktu yang dini. Ya, untuk itu harapan kami mulai hari ini dan seterusnya, beta berharap di Rote Selatan kalau dapat kelompok kecil yang nama Reskal ini menjadi contoh bagi kelompok-kelompok yang lain, sehingga waktu tidak habis hanya duduk lingkar untuk melakukan hal-hal yang merugikan diri sendiri. Ya, susah untuk dapat perkumpulan seperti ini. Ya, di dunia yang sudah serba modern ini banyak kesukaan pemuda-pemudi. Ya, tapi kalau pemuda Reskal oleh hari ini, malam ini bisa duduk bersama di tempat ini untuk mengucap syukur kepada Tuhan, maka itu sesuatu yang luar biasa. Ya, untuk itu dari kami harapkan kiranya ini dipertahankan dan bila perlu ditingkatkan. Ya, memang kita masih diganggu dengan suasana COVID, tapi kita berharap ke depan setelah kita sudah aman, ya mungkin para junior yang ada berkomunikasi lagi dengan senior-senior yang sudah bisa jadi pemikir-pemikir bagaimana kita bawa ini organisasi ke depan seperti apa. Mungkin kita bisa merancang lebih bagus, lebih baik lagi ke depan. Ya, mungkin hari ini, malam ini, kita perdana mulai dengan khusus kelompok Reskal. Mungkin tahun-tahun depan dalam suasana seperti itu, kita berani mengundang, mungkin ada pengurus pemuda yang lain, entah namanya apa, khusus undang dulu ketuanya, pengurusnya, supaya kita saling mengisi, saling membagi. Ya, kalau cara ini kita pakai, maka kita yakin Rote Selatan tidak lagi ada dunia pertengkaran di antara kita, perkelahian di antara pemuda. Untuk itu
komitmen kita bersama. Kita berusaha menciptakan suatu suasana yang bersahabat, satu perkumpulan yang bersahabat, sehingga kita mulai mengekang, mengurangi hal-hal yang bisa menimbulkan perkelahian, kekacauan di lingkungan di mana kita berada. Untuk itu banyak hal yang nanti kita akan bicarakan. Setelah satu saat di situ mungkin kita bisa duduk bersama, kita mulai menata di dalam hulu organisasi pemuda ada berapa, mana yang terorganisir, mana yang belum. Kita akan data supaya ke depan kita mulai bangun dari kelompok-kelompok kecil. Maka kita percaya dari kelompok kecil kalau sudah matang, maka Rote Selatan kita bisa himpun satu kelompok pemuda yang luar biasa, yang siap membantu pemerintah di dalam segala aspek. Ya, kekuatan kita ada di pemuda. Kalau tanpa pemuda di dalam kehidupan kita, dalam dunia pemerintahan, maka kita istilah jalan kaki pincang. Ya, untuk itu saya sebagai camat di Rote Selatan, saya lagi berpikir, lagi arahkan pikiran untuk pemuda yang ada di Rote Selatan. Ya, dan beta berharap dengan adanya kegiatan-kegiatan baik itu dalam hal olahraga, dalam hal kerohanian, kita akan sama-sama saling mengisi sehingga pemuda Rote Selatan itu tampil menjadi pemuda yang berkualitas, baik secara jasmani maupun secara rohani. Ya, kita percaya bahwa dengan cara-cara kecil yang seperti kita lakukan malam ini, kita mampu menyiapkan kader-kader penerus bangsa, lebih khusus di Rote Selatan. Kita harus berusaha supaya jangan sampai satu saat stok Rote Selatan habis. Kita harus menciptakan regenerasi. Hari ini kakak Rif berdiri, mungkin besok lusa ada lagi yang berdiri menggantikan Rif. Itu tujuan kita. Untuk itu selamat merayakan, selamat berkumpul bersama pemuda Reskal malam hari ini dalam suasana cinta dan kasih lewat hari Valentine ini. Semoga Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita, dan Tuhan memberikan yang terbaik dalam setiap tujuan hidup kita ke depan. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Salam, selamat malam untuk semua. Terima kasih kepada Bapak Camat Rote Selatan, dan waktu dan tempat saya berikan kepada kakak kami yang paling senior, yang paling tertua di antara kami pemuda-pemudi Reskal untuk menyampaikan ungkapan isi hati, ungkapan terima kasih dari kami pemuda-pemudi Reskal yang akan dipimpin langsung oleh Bapak Pendeta Alvaris Malilak. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, salam. Selamat malam saya ucapkan bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Camat Rote Selatan, Bapak Kepala Desa Daleholo yang saya hormati, teman-teman senior Reskal, yang legend maupun yang senior dan yang junior, yang saya hargai dan saya kasihi, tetamu undangan Bapak Ibu Saudara-saudara yang telah melangkahkan kaki untuk hadir dalam sukacita kami malam hari ini yang saya banggakan. Berbicara tentang sedikit saya berurai tentang Reskal. Ini bukan ulang tahun Reskal, jadi saya ceritanya pendek saja. Kalau ulang tahun Reskal berarti mungkin saya uraikan dari pertama sampai terakhir sampai sekarang ini. Tapi ini perayaan Hari Valentine Day Reskal. Jadi saya hanya berurai sedikit tentang Reskal. Reskal ini telah dibentuk oleh beberapa orang legend
sejak tahun 1998 Reskal sudah dibentuk. Dan berjalannya waktu, karena tugas dan pekerjaan, mereka tinggalkan Rote. Dan seiringnya waktu, Reskal sempat macet, mandek di perjalanan. Tetapi karena semangat daripada yang masih tinggal dan mau melanjutkannya, pada tahun 2003 dibangkitkan lagi klub Reskal ini. Dan akhirnya sampai sekarang badan pengurusnya gonta-ganti, tapi sampai sekarang masih tetap bertahan dan berjalan. Dan sepertinya yang sudah disampaikan oleh Ketua Panitia, visi misinya jelas. Reskal mengutamakan kasih persaudaraan. Perlu diketahui bahwa Reskal ini sudah banyak kegiatan yang dilakukan. Natal bersama dan Valentine bersama pun juga sudah dilakukan berulang-ulang kali. Dan tahun ini kami kemas secara sederhana karena kami mengingat bahwa kabupaten kita masih ada di dalam level yang belum mengizinkan untuk menghimpun banyak orang. Kalau tahun-tahun kemarin sebelum pandemi itu acaranya besar, dan kami waktu itu, saya yang Ketua Panitia, kami pakai lokasi Polsek Rote Selatan. Dan waktu itu kami undang bukan hanya seputaran Rote Selatan, tapi dari luar Rote Selatan pun juga kami undang. Bahkan dari Muladale, Baubafan, itu banyak sekali yang hadir. Dan puji Tuhan, kami bersyukur malam hari ini Tuhan masih mengizinkan kita, masih kasih kita kesempatan dalam situasi dan kondisi seperti ini. Pemuda-pemudi Reskal dengan antusias, dengan semangat, mereka masih mau untuk mengadakan Valentine Reskal. Perlu diketahui juga bahwa Reskal ini ada 3 usia. Yang pertama, yang sudah legend. Yang kedua, para senior. Dan yang sekarang sudah ada junior-junior. Dan kami mau supaya Reskal tidak berhenti sampai di sini, seperti yang Bapak Camat harapkan. Mari anak-anak muda bangkit, tetap menjadi tulang punggung tempat di mana kita berada. Sebagai ungkapan terima kasih kami yang pertama kepada Bapak Camat Rote Selatan yang sudi meninggalkan kesibukan. Mungkin jam begini pasti ada tamu yang juga perlu, tetapi Bapak Camat meninggalkan itu, menghargai undangan kami. Walaupun kami adik-adik, tapi Bapak Camat menghargai kegiatan ini, meluangkan waktu untuk ada bersama kami. Terima kasih Bapak. Ucapan terima kasih yang berikut kepada Bapak Kepala Desa Dalehulu. Saya tahu persis beliau punya sawah yang banyak. Kalau musim begini, kadang kerja. Pulang dari kantor, kerja, capek. Tapi toh begitu, menghargai undangan dari pemuda-pemudi Reskal dan bisa ada bersama kami dalam sukacita malam hari ini. Terima kasih Bapak, Tuhan memberkati. Terima kasih kami yang berikut kepada orang tua, undangan, saudara-saudari yang hadir meninggalkan rumah tangga, meninggalkan pembaringan untuk ada di tempat ini, bersatu bersama kami pemuda-pemudi Reskal dalam acara hari kasih sayang ini. Tuhan Yesus memberkati. Ucapan terima kasih yang berikut kepada para legends Reskal yang mungkin ada yang masih di sini dan ada yang sudah berpindah tempat.
Dari tempat ini kami sangat berterima kasih. Apa yang telah dirintis masih tetap berjalan sampai hari ini. Buat para senior dan juga adik-adik yang ada, Tuhan Yesus memberkati buat persaudaraan yang masih terjalin. Hal yang kedua, permohonan maaf. Namanya pemuda-pemudi, pasti banyak tingkah. Dalam kegiatan malam ini, jikalau ada kesalahan, ada kekurangan, ada kehilafan, maka tolong maafkan kami. Dan biarlah kekurangan itu adalah kekurangan kita bersama. Kami tetap butuh masukan, titik saran yang membangun dari kita semua yang hadir malam hari ini untuk kami memperbaikinya. Yang terakhir, harapan. Kami sangat berharap Bapak Camat sebagai pemimpin wilayah Kecamatan Rote Selatan, Bapak Desa sebagai pemimpin wilayah Desa Dalehulu, dan semua kita yang hadir pada malam hari ini, doakan kami, dukung kami, Reskal kecil ini, dan biarlah kami tetap menjadi pemuda-pemudi yang hidup takut Tuhan, yang mau bergandengan tangan bersama program pemerintah jika pemerintah membutuhkan kami. Akhirnya kami pemuda-pemudi Reskal mengucapkan Happy Valentine Day 2022. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Tuhan menyenangkanmu, haleluya. Tuhan mengutuklah hati, amin. Jangan berjana untuk hormatmu, haleluya. Cemerlang bagai emas murni, Tuhan kami serahkan.
kita sepakat dan berdoa. Kami percaya Tuhan, Tuhan ada bersama dengan kami. Ketika semua hati bersatu dan semua lutut bertelut, kami mengaku Tuhan adalah juru selamat kami. Tuhan ada di tempat ini Tuhan. Kami akan memulai ibadah kami hari ini. Tuhan ampuni kami. Tuhan sterilkan tempat ini. Tuhan kuasai setiap hati, ruangan hati kami Bapa. Dan biarlah konsentrasi kami full hanya untuk menyembah, memuliakan nama-Mu Bapa di sorga. Karena kami percaya kasih itu kami tunjukkan lewat bagaimana kami mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kami. Tuhan berkati worship leader yang ada, singers yang ada, pemain musik, bahkan setiap kami yang ada hari ini mengambil bagian dalam pelayanan. Bahkan sound yang kami pakai, operator sound Tuhan berkati. Dan semua kami rampas di dalam nama Yesus. Ibadah hari ini boleh jadi di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Kita semua tetap berdiri. Malam ini kita mau senggol-senggol kiri kanan sedikit untuk Tuhan. Amin. Amin. Bapak mama tidak keberatan kok. Haleluya, kita mau puji Tuhan pada malam hari ini. Kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sebab Dia yang layak dipuji, Dia yang layak ditinggikan. Amin. Haleluya, Tuhanlah kekuatan kami. Amin. Keselamatan hanya padamu Tuhan.
mari kita siapkan hati kita untuk kita mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita isi setiap hati kita dengan kebenaran Tuhan. Biarlah menjadi suatu kekuatan di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah Bapa. Sebab kami merindukan kehadiran-Mu Tuhan. Kami merindukan akan lawatan-Mu. Kami haus akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Oh berkaryalah. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Berkaryalah Tuhan. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Amin. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamahlah kami Tuhan. Jamahlah kami. Jamahlah setiap hati. Ubahlah kami jadi berkaryalah Roh Kudus. Berkaryalah Roh Kudus. Oh berkaryalah Tuhan. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Amin. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Amin Tuhan. Berkaryalah dengan kuasa. Jamahlah kami Tuhan. Jamahlah kami. Jamahlah setiap hati. Ubahlah kami jadi berubahlah kami Tuhan. Ubahlah kami Bapa. Bentuklah kami Bapa. Jadikan kami sesuai dengan ubahlah kami Tuhan. Ubahlah kami Bapa. Bentuklah kami Bapa. Jadikan kami sama seperti Yesus. Ubahlah kami Bapa. Bentuklah kami Bapa. Jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa. Bentuklah kami Bapa. Jadikan kami sama seperti Yesus. Jadikan kami sama seperti Yesus. Jadikan kami sama seperti Yesus. Dengan kasih Kristus, saya meminta kesediaan Bapak Kepala Desa dari Hulu untuk memimpin kita dalam doa firman pada hari ini. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Maha besar Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang indah yang Tuhan berikan kepada kami, hingga kami dapat berkumpul bersama anak-anak muda Reskal di tempat ini. Kami bersyukur untuk napas kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan bagi kami Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, pada kesempatan yang indah ini Tuhan, kami akan diberkati oleh firman kebenaran Bapa. Tetapi sebelum kami mendengar, Tuhan mari buka hati dan pikiran kami semua. Buka akan telinga pendengaran kami semua Tuhan. Sehingga apa yang kami dengar, apa yang telah kami renungkan Tuhan, menjadi kekuatan di dalam kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan bagi kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu bagi kami Tuhan. Berikan dia hikmat kekuatan Tuhan. Biarlah apa yang ia sampaikan bukan oleh karena kekuatan kepintarannya, tetapi kekuatan Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini Tuhan,
Marilah dan berfirman kepada kami semua, karena kami siap mendengarkan sabda kebenaran-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada Bapak Kepala Desa, dan waktu dan tempat saya persilakan kita semua duduk kembali, dan kesempatan ini saya berikan kepada hamba yang melayani. Waktu dan tempat saya persilakan. Salam. Selamat malam, walaupun waktunya sudah cukup larut dan posisi kalau kita jam-jam seperti ini lebih nyaman kalau ada di depan TV. Bapak mama semua yang diberkati Tuhan, hadir hari ini karena memang betul-betul cinta Tuhan. Amin. Amin. Yang kami kasihi Bapak Camat Rote Selatan, Bapak Kepala Desa Daleholu, dan semua senior, Reskal, dan semua junior. Terima kasih buat panitia yang sudah menghubungi saya untuk berbagi firman Tuhan. Hari ini kita mari belajar sama-sama, bertumbuh sama-sama di dalam Tuhan. Bapak Kenjo terima kasih banyak, dan adik-adik terima kasih banyak. Mari kita belajar firman Tuhan tentang bagaimana mengasihi. Sebuah kata mengasihi mudah sekali diucap, sangat mudah ketika kita mengucapkan mengasihi, atau orang Inggris bilang daily love breath. Sangat mudah kita mengucapkan kata mengasihi, tapi pada kenyataan atau realitanya sangat sulit untuk kita mengasihi. Dan itu terjadi akhir-akhir ini Bapak Mama yang diberkati Tuhan. Sangat terjadi. Ada banyak sekali radikalisme, ada banyak sekali orang yang ketika membunuh manusia, dia tidak ada lagi belas kasihan, dan kita lihat di situ kasih semakin pudar. Bapak-bapak yang diberkati Tuhan, kita mungkin mudah kita mengasihi orang yang mengasihi kita, tapi pertanyaan refleksi, apakah kita mengasihi musuh kita? Dan pertanyaan malam hari ini akan memberi kita perenungan panjang supaya kita bisa mengasihi sama seperti Tuhan Yesus mengasihi kita. Mari kita buka Alkitab kita, Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Saya pikir semua tahu ini. Bapak Mama yang mungkin tidak bawa Alkitab, ada HP dengan aplikasi Alkitab, Bapak Mama bisa buka, dan kita sama-sama. Saya biasa diberi kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan dimanapun. Kalau kita menghargai manusia, maka mari kita juga menghargai firman Tuhan. Mari kita berdiri. Mari kita sama-sama mulai membaca kebenaran firman Tuhan. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Dan silakan duduk, dan mari kita berikan senyuman yang paling manis buat tetangga sebelah kita. Bilang, Tuhan Yesus mengasihimu. Saya belum dengar. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Bapak Camat, mungkin Bapak Desa, semua senior. Kami hari ini yang melayani, kami semua dari latar belakang gereja yang berbeda Bapak. Tapi kami sepakat untuk bangun tubuh Kristus, tanpa memandang kami dari mana. Karena kami percaya bahwa gereja hanya lambang. Yang menyelamatkan kami adalah iman kepercayaan kami. Amin. Dan kita semua harus sepakat itu. Bapak-bapak, kalau Tuhan Yesus Dia pilih kasih, maka ketika Allah mengaruniakan Dia, atau Allah memberi perintah, anakku turun dan kamu pergi hanya khusus di Oele, khusus di dusun Oele, dan jangan pindah ke dusun lain, selamatkan mereka dan jangan ke dusun lain. Tapi Allah tidak seperti itu. Allah punya kasih yang besar. Dia bilang datang dan selamatkan mereka semua. Mereka yang percaya di dalam nama Yesus diselamatkan. Dan mereka yang belum percaya
berikan mereka rasa percaya. Mbak Mama, pertobatan itu terjadi bukan ketika kita bicara tentang kebenaran firman Tuhan, bukan ketika kita bicara tentang apapun yang kebaikan-kebaikan kita, tapi pertobatan seseorang terjadi ketika kita menunjukkan teladan Kristus. Amin. 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 Saya tertarik ketika kita ada dalam komunitas, ketika itu kita ada dalam komunitas KPI dan saya ada dalam komunitas para pendeta Roti Selatan dan Bapak Camat ada di situ. Kami semua sepakat waktu itu tubuh Kristus dipermuliakan. Dan mulai saat itu saya belajar banyak dari Bapak Pendeta semua, bahwa ternyata ketika kita memilah, maka Tuhan Yesus pun tidak akan memberkati kita. Amin. Sepakat tidak? Mari kita berikan tepuk tangan. Yang punya tangan lambaikan untuk Tuhan. Ketika perbedaan itu masih ada, Bapak Mama jangan pernah berpikir bahwa berkat Tuhan akan diturunkan. Saya tahun ini mendapat visi dari Tuhan. Saya berdoa, Tuhan berikan saya tanda Tuhan. Saya berikan saya tanda. Dan saya sepakat untuk berdiri untuk melayani. Saya minta Tuhan tanda saat tadi waktu pujian penyembahan saya menangis. Karena ternyata Tuhan sudah mulai bukakan waktu demi waktu. Adik-adik cinta Tuhan. Dan kita bersatu melayani Tuhan. Amin. Bapak Mama semua mungkin kenal saya tidak perlu bicara banyak. Bapak Mama mungkin kenal saya. Latar belakang saya gelap. Dan ketika Tuhan pukul mundur saya harus merangkak dari bawah. Dan akhirnya saya berdiri dan saya bilang, hanya Tuhan yang layak disembah. Kita lihat alasan kenapa kita harus mengasihi versi Alkitab. Bapak Mama yang bawa Alkitab, yang paling pertama yaitu karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Dalam Yohanes 3 ayat 16. Jadi kalau kita mengasihi sesama kita, ada dasar Bapak Mama yang diberkati Tuhan. Dasarnya karena Allah sudah lebih dahulu mengasihi kita. Tidak ada alasan untuk tidak mengasihi. Musuhkah, orang yang berencana jahatkah, sekalipun dia yang pernah membenci kita, tidak ada alasan untuk membenci dia. Karena Tuhan tidak mengajarkan itu. Tuhan mengajarkan ketika dia tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Tapi ada jokes yang bilang begini, kalau dia tampar pipi kiri, kasih pipi kanan, lalu tendang dia. Tidak ya? Tidak ya? Itu jokes, cerita lucu. Jangan seperti itu. Alasan kita orang percaya mengasihi karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Tidak ada ajaran seperti ini. Di luar sana tidak ada ajaran seperti ini, adik-adik semua. Tidak ada ajaran. Hanya di dalam Kristus. Alasan yang kedua, mari kita lihat. Alasan yang kedua yaitu kita buka dalam 1 Yohanes 4 ayat 8. 1 Yohanes 4 ayat 8. Bapak Mama, saya coba lihat Alkitab. Mohon izin, saya agak sedikit lama karena mata sudah agak kalah. 1 Yohanes 4 ayat 8 saya coba bacakan buat kita semua. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Alasan yang kedua kita mengasihi sesama kita adalah mengasihi sebagai bukti kita mengenal Allah. Saya minta mohon kesediaan dengan rendah hati. Siapa yang kenal Allah? Angkat tangan. Dengan rendah hati, angkat tanganmu. Siapa yang kenal Allah? Siapa yang tidak kenal Allah? Yang tidak angkat tangan saya lihat dia tidak kenal Allah. Tapi saya percaya semua di sini kenal Allah. Alasan yang kedua yaitu kita mengasihi karena kita mengenal Allah. Allah itu adalah kasih. God is love. Allah itu adalah kasih. Bapak Mama, kalau orang mengenal Allah, maka ciri khas hidupnya yaitu mengasihi. Saya bicara karena saya banyak merasakan kasih Tuhan. Bagaimana penyertaan Tuhan saya kepada saya beberapa tahun lalu, 1 tahun lalu, harusnya kami kehilangan segala sesuatu. Tapi Tuhan bawa saya untuk mengerti bagaimana Tuhan mengasihi saya.
Anak yang saya kasih Tuhan harus panggil pulang. Dan Tuhan mengasihi istri saya, kami pulang dengan selamat. Bapak Mama, kalau Tuhan masih kasih kesempatan, jangan main-main. Hari ini kalau Tuhan masih kasih kita kesempatan, jangan pernah putar-putar Tuhan. Karena akan ada saatnya sama seperti saya, berteriak, tapi Tuhan seakan-akan tidak mendengar. Dan akhirnya saya kehilangan buah hati saya. Dan mulai saat itu Bapak Mama, saya mengambil keputusan bahwa hanya Tuhan yang saya sembah. Karena Tuhan yang meluputkan saya dari maut, keluarga saya dari maut. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Mari kita muliakan. Yang ketiga, kita belajar tentang bagaimana kita harus mengasihi sesama. 1 Korintus 13. Kita lihat 1 Korintus 13. Saya akan cepat saja, Bapak Mama tidak usah takut, tidak lama. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8. Saya coba membaca buat kita ayat per ayat. Ayat yang keempat dia bilang, sebab memang aku tidak sadar. 1 Korintus 4, 1 Korintus 13 ayat 4, saya minta maaf. 1 Korintus ya 13 ayat 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Yang ketiga yaitu kasih itu kekal dan tidak pernah gagal. Bapak Mama, kalau baca semua ayat ini kita bisa renungkan bahwa janji Tuhan ya dan amin. Kasih itu tidak pernah gagal. Latar belakang kami berbeda, senior-senior kami berbeda. Kami dari latar belakang orang yang tidak punya. Kami dari latar belakang yang sekolah tidak betul. Kami bisa kuliah 8 tahun, SMA bisa 5 tahun. Tapi kalau hari ini Tuhan percayakan untuk kami ada di depan, bukan kami menyombongkan diri, tapi karena Tuhan tidak pernah gagal berjanji buat anak-anaknya. Amin. 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 Tuhan tidak pernah gagal berjanji ketika dia menempati janjinya. Yeremia 29 ayat 11 mengatakan bahwa rancanganku adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Semua sepakat lambaikan tangan untuk Tuhan. Rancangan damai sejahtera, tidak ada rancangan kecelakaan. Jadi jangan pernah salahkan Tuhan ketika kita bertemu dengan sebuah kegagalan, karena mungkin itu kesalahan kita. Bapak Mama yang diberkati Tuhan, hari ini kami sepakat. Saya tadi bilang dengan saya adik-adik, ketika mereka memberi saya kesempatan untuk ada di depan, saya bilang begini, kita memulai dengan ibadah. Jangan sampai adik-adik memulai dengan pesta pura. Saya bicara keras Bapak Mama. Kita malam hari ini memulai dengan ibadah memuliakan Tuhan, dan jangan sampai setelah ibadah, saya bicara keras, kita mengakhirinya dengan mabuk dan lain sebagainya. Bapak Mama, adik-adik yang diberkati Tuhan, apa yang kita mau persembahkan bagi Tuhan? Memulai dengan roh dan mengakhiri dengan daging. Mari adik-adik belajar cinta Tuhan. Memulai dengan Tuhan, maka mengakhiri dengan Tuhan. Amin. Bapak Ketua sepakat? Sepakat? Bapak Ketua bilang sepakat. Kita tepuk tangan untuk Reskal. Dan Bapak Mama, Yeremia 17 ayat 7, kalau tidak salah dibilang begini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh pengharapannya untuk Tuhan. Bapak Mama, orang mengandalkan Tuhan, tidak ada yang mustahil. Amin. Amin.
Amin. Kita belajar banyak dari kitab sesepuluh wilayah, Bapak Camat dan Bapak Desa. Saya hari ini sangat bersyukur ada kerendahan hati yang ditunjukkan oleh pemimpin. Walaupun kami kecil, tapi pemimpin hargai kami dan hadir. Mari tepuk tangan buat pemimpin-pemimpin kita. Dan doakan supaya kepemimpinan Bapak Camat dan Bapak Desa diberkati Tuhan luar biasa. Rote Selatan dipulihkan karena orang-orang yang takut Tuhan akan Tuhan. Jadi baik, saya meminta waktu sedikit untuk memberikan sedikit kata-kata buat adik-adik semua. Jadi biasanya kalau namanya masih muda-muda, pesta begini kita senang. Seperti apa yang tadi disampaikan dalam firman Tuhan, bahwa jangan setelah kita mendengarkan firman Tuhan lalu kita pesta pora. Saya berdiri, saya mengambil kesempatan. Tadi banyak nasihat dan kata-kata baik yang sudah disampaikan oleh Bapak Camat bagi adik-adik semua. Jadi yang perlu saya sampaikan di sini bahwa saya tahu bahwa namanya pesta itu tidak pernah terlepas dari minuman keras. Saya tidak melarang. Biasa di Fafalu saya katakan kepada adik-adik di sana bahwa boleh minum, tetapi jangan mabuk. Artinya minum kalau rasa tidak bisa tidur. Kalau memang tidak kuat pulang. Jangan sampai kita baru, karena saya lihat di sini adik-adik ini kebanyakan anak-anak SMA yang umur-umur baru naik-naik badan, itu biasa kalau minum satu sloki mulai buka dada. Apalagi dituntun oleh kakak-kakak loh, mulai merasa diri bahwa oh kok ada kakak loh di belakang. Jadi ada teman-teman yang dari luar kampung datang, mulai kita senggol-senggol kiri, mulai terjadilah hal-hal yang tidak kita inginkan. Maka dari itu saya ingin sampaikan kepada kita semua, saya sangat bersyukur karena jujur karena pandemi, jadi hari-hari begini dari dulu kita biasa buat, tapi tidak pernah berpikir bahwa akan ada acara seperti ini. Maka saya bersyukur karena adik-adik di sini punya pikiran inisiatif untuk merayakan hari ini, dan mudah-mudahan kedepannya semua bisa membuat hal yang sama untuk mempererat tadi kasih persaudaraan. Maka dari itu saya minta kita tepuk tangan dulu buat adik-adik semua. Ya baik. Yang berikut saya ingin sampaikan bahwa selepas dari ini, biasanya kalau acara itu ditutup jam 12. Nah, jadi minta izin Bapak Camat, saya berdiri sini sebagai kepala desa. Saya mau bilang cukup sampai jam 12 pun juga saya tahu kerinduan adik-adik semua. Sudah terlalu lama terhimpit dengan acara. Tetapi terlepas dari ini, saya minta Bapak Ketua sebagai jaminan. Kalau sampai pagi lalu ada laporan bahwa di acara Valentine di Reskel itu domba kelahi, maka saya ingin sampaikan bahwa tahun depan saya tidak akan izinkan. Saya omong keras sedikit. Karena kalau kita mau hal positif, maka mari kita bangun bersama. Kalau kita punya tujuan dalam membuat acara seperti ini tidak baik, maka lebih baik tidak usah. Jangan kita buat perbedaan. Artinya bahwa saya tahu di oleh sini ini bukan aslinya pendatang banyak, tetapi karena dengan pekerjaan dan lain-lain maka ada di tempat ini. Maka kita jangan buat perbedaan. Jangan kita pikir bahwa oh ini dari Rote Timur, ini dari Talaimo. Jangan. Apalagi anak sekolah ada yang kos di sini, sehingga gabung dengan anak-anak muda yang di sini. Maka tetap dengan tadi yang disampaikan oleh Bapak Ketua bahwa tetap dengan tali persaudaraan, karena dimanapun juga kita berada, kita tetap satu. Oleh karena itu saya perlu sampaikan bahwa setelah ini sampai pagi, sampai dengan besok ini, saya tidak mau dengar bahwa di acara sini ada hal-hal seperti ini yang terjadi. Bapak Ketua, ini PR. Jadi Bapak yang menjadi jaminan untuk adik-adik semua, sebentar
boleh bermain-bermain, tapi jaga kondisi sampai pagi, sampai selesai semuanya tetap aman. Yang berikut harapan saya ke depan itu, jangan yang melaporkan sebagai ketua orang yang sudah berumah tangga, tetapi dari adik-adik semua membangun atau membina ini mental ini supaya ke depannya jadi lebih. Saya berikan satu pengalaman jujur, saya berdiri di sini dulu saya tidak berani. Acara begini saya ada di belakang sana. Karena tidak ada keberanian untuk ada di depan. Waktu terpilih pun juga mau duduk di depan pun juga masih rasa malu. Apalagi omong seperti ini. Di depan minta maaf, di depan Bapak Camat lagi. Woi, itu mungkin saya lari. Tetapi karena kasih Tuhan, saya setelah kuliah dipilih menjadi seorang hamba Tuhan. Dari situlah Tuhan membentuk keberanian saya untuk bisa berdiri di sini. Maka itu saya minta kepada adik-adik semua. Dulu saya seperti adik-adik. Saya berpakaian seperti ini, mungkin adik-adik berpikir bahwa oh ini kepala desa ku pakai. Tapi saya masih ada darah-darah pemuda. Karena saya baru umur 31 tahun, berarti masih seumuran. Tetapi karena kepercayaan maka saya ada di sini. Saya mau tunjukkan bahwa saya ini masih seperti anak muda. Hanya karena kepercayaan maka mau tidak mau saya harus jalani sebagai seorang bapak di Daleholu. Nah, maka itu saya minta kepada adik-adik semua supaya menjaga ketertiban acara ini dari awal sampai dengan selesai. Sekali lagi saya pertegas, kalau sampai ada masalah di dalam ini acara, maka tahun depan adik-adik jangan harap lagi, saya tidak akan izinkan. Itu saja yang perlu saya tegaskan, bahwa bagi adik-adik semua, terima kasih karena telah mengundang kami untuk ada di sini, memberikan sedikit pengalaman bagi adik-adik semua. Saya berharap setelah kami ada lagi adik-adik yang menggantikan kami posisi, karena orang bilang jabatan ini tidak kekal. Dulu pun juga saya tidak pernah berpikir bahwa nanti saya jadi seorang kepala desa. Kerja di luar ini, habis kuliah mabuk, tapaleo kiri kanan, tetapi itulah kehendak Tuhan. Kita tidak tahu Tuhan menyediakan berkat kita di ke depan seperti apa. Sekolahlah yang baik, tunjukkanlah contoh yang baik bagi semua orang, maka pasti Tuhan akan memberkati kehidupan adik-adik semua. Itu saja perlu saya sampaikan, dan kurang lebihnya kalau ada yang salah mohon dimaafkan. Ada baik maka simpan di hati dan pakai untuk kehidupan adik-adik ke depan. Terima kasih.